Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Dermawan, NPM D1A 0170335, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 2017. Baik, pada kesempatan kali ini dalam rangka mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Aris Munandar, di mana beliau memberikan tugas UTS kepada kami, yaitu menganalisis atau mereview isi dari sebuah buku menjadi video yang berdurasi 10-15 menit. Jadi langsung saja, buku tersebut berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan, di mana buku tersebut disunting oleh Nia Danuarini, penata isi Anindya Pratama, percetakan pertama Januari tahun 2013, yang diterbitkan oleh PT IPB Press, Taman Kencana Bogor. Jadi sebelum jauh melansir apa itu dari isi buku tersebut, saya akan mencoba menganalisis apa itu sebuah kebijakan. Jadi kebijakan merupakan bertujuan menentukan arah dan jalannya pembangunan, sehingga memerlukan suatu sistem yang terpadu dan komprehensif dalam rangka perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi sebelum melakukan perencanaan, sebuah kebijakan tentu perlu dipertimbangkan kembali agar sistem kedepannya itu lebih berjalan dengan baik. Analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan menginformasikan informasi guna untuk menghasilkan dan menginformasikan informasi relevan yang dipakai dalam melaksanakan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini merupakan konsepsi dan paradigma baru dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, mewujudkan suatu sistem pembangunan berkelanjutan dengan pendidikan kuantitatif. Guna memudahkan pembaca dalam mengevaluasi buku ini, berkelanjutan dengan pendekatan kuantitatif. Guna memudahkan sesuatu yang dikiranya lebih mudah dipahami, konsepsi tersebut, buku ini menyajikan hasil dari tentang konsepsi dan penerapan metode kuantitatif dalam kebijakan publik secara terpadu dan komprehensif. Secara spesifik, buku ini memberikan cukup pemikiran yang luas, baru bahwa perumusan kebijakan harus dilaksanakan dengan melibatkan sebuah stakeholder kunci sejak awal pembuatan perencanaan hingga mengevaluasi kebijakan. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi, yang memberikan masukan ataupun saran ataupun evaluasi kepada pembaca atau penulis. Buku ini diharapkan mampu untuk memberikan evaluasi kedepannya bagi pemerintah, agar kedepannya pemerintah bisa melakukan penyusunan kebijakan yang lebih terpadu dengan adanya melihat buku-buku yang dibuat oleh Swaidini. Alat bantu untuk mengurangi lintas sektor, lintas wilayah, dan antar generasi. Ini merupakan tujuan penulis yang terutama diciptakan untuk membantu kita, masyarakat, ataupun pemerintah dalam melakukan analisis kebijakan yang lebih terpadu. Juga bagi peneliti dan mahasiswa dalam mengkaji sebuah kebijakan, baik dalam tataran naskah, akademik, maupun dalam evaluasi pelaksanaan suatu kebijakan, lebih utama semoga buku ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Amin. Analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan
dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dan proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien dibuatnya. Hal ini diciptakan atau menurut DUN 2003. Jadi langsung saja saya akan membahas isi dari buku tersebut, yaitu ada 6. Yang pertama ada metode kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya pendekatan bagian dalam kesimpulan pendirian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam beberapa dengan pendekatan kuantitatif, di mana sudah diketahui yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelumnya penelitian dilakukan. Pada pendekatan kualitatif, fokus penelitian menjadi lebih jelas saat pendirian dilakukan. Jadi yang kedua, pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antaranya, banyak metode-metode konvensional yang menjadi suara kritik, antara lain penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika, sains, dan penelitian-penelitian etodomologis yang mengakibatkan penelitian ini menjadi terkendala dengan adanya hal tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain yang pertama, hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris, analisis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. Dua, banyak yang bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Yang ketiga, memungkinkan kepentingan pencurian terhadap kekayaan pengetahuan yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga pendekatan etodomologis meskipun berusaha memahami kehidupan sehari-hari masyarakat, mencoba menghasilkan pengetahuan yang bersifat historis dan meyakini adanya makna di balik fenomena sosial, tetapi cenderung untuk menghasilkan pengetahuan yang berupa bisa memanfaatkan realita. Jadi kebijakan yang ketiga yaitu analisis multikriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan. Yang kelima adalah analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi. Baik, yang keenam adalah partisipasi rural appraisal atau PRA. PRA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan. Pada periode 1970-an, para pakar banyak memanfaatkan metode dan pendekatan riset survei. Dewasa ini muncul kesadaran di kalangan pada pakar dan praktisi bahwa metode ini kurang dapat dipakai untuk memahami masalah pembangunan pedesaan, sehingga suatu istilah memahami desa secara partisipasi
rural appraisal mencerminkan adanya masyarakat desa saling berbagi, menambah, dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendirilah yang memiliki dan saling berbagi informasi. Orang luar hanya sebagai fasilitator. Fokus grup discussion FGD merupakan bentuk penelitian kualitatif, di mana sekelompok orang yang bertanya tentang sikap serta terhadap produk. Baik, jadi berdasarkan dari keenam kebijakan yang telah saya paparkan di atas, mungkin itu adalah gambaran singkat atau rangkuman kecil menurut versi saya. Sedangkan masih ada kebijakan lain yang tentunya dirasa masih sangat penting. Yang pertama adalah analisis prospektif atau disingkat menjadi AP. Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa ke depan berdasarkan situasi saat ini. Analisis prospektif tidak sama dengan permasalahan, karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Yang selanjutnya adalah trade-off analysis atau disingkat menjadi TOA. TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dengan secara tegas, menentukan prioritas kegiatan. Brown et tahun 2001. Proses ini membutuhkan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan stakeholder mengenai dampak dari setiap kegiatan yang berbeda terhadap sumber daya yang dipermasalahkan. Yang terakhir adalah implikasi. Berbagai software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis tersebut, diantaranya Expert Choice atau disingkat menjadi AHP, Rapvis, MDS, PowerScene, Stella, dan I Think sistem dinamis. Bahkan yang sederhana seperti Microsoft Excel dapat digunakan untuk AP, MPE, TOA, dan AHP. Aplikasi software yang tersebut membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Berbagai konsep dan pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Namun demikian, untuk dapat berfungsi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisir dengan mengombinasikan SWOT dan AHP menjadi AWO dapat mengurangi kelemahan AHP dan SWOT. Kombinasi antara AP dan Rapvis akan mengurangi subjektivitas dan sebagainya. Demikian hasil video rangkuman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan adanya buku ini kita semua bisa belajar dan bisa menganalisis kebijakan lebih baik. Amin.